Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan, lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan, lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan, lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan, lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan, lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan?
Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Dia benar-benar ketakutan kalau AS dan Iran sampai damai. Meskipun Israel sempat bikin ulah dengan menyerang wilayah Lebanon yang memicu Iran sempat menutup Selat Hormuz. Tapi pada Minggu 21 Juni 2026, perundingan di Burgenstock justru menunjukkan progres yang positif banget. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, kedapatan menggelar pertemuan empat mata dengan Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis. Pertemuan ini adalah tindak lanjut resmi dari Memorandum Islamabad yang sudah disepakati antara Teheran dan Washington sebelumnya. Menurut JD Vance, fokus utama dari obrolan serius ini mencakup dua poin krusial, yaitu masa depan program nuklir Iran dan komitmen gencatan senjata di Lebanon. Tapi, ya dasar Israel, mereka kayaknya sengaja pengen api konflik ini tetap menyala biar mereka punya alasan buat terus perang. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini.
Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan, lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Di Swiss hari ini, semua mata tertuju ke Burgenstock, tempat di mana masa depan Timur Tengah lagi dipertaruhkan, lewat perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi buat Israel, pertanyaannya cuma satu. Emang bisa diplomasi menghentikan ambisi nuklir Teheran? Masalahnya, sekarang bukan lagi soal apakah kesepakatan AS dan Iran ini bakal ditandatangani atau enggak, tapi soal sejauh mana Benjamin Netanyahu bakal nekat buat ngegembosin perjanjian ini. Netanyahu punya rekam jejak yang panjang banget soal urusan menjegal kesepakatan dengan Iran. Bedanya, kali ini yang mendorong kesepakatan justru adalah sekutu politik terdekatnya sendiri, Donald Trump. Lucu kan? Di saat satu tangan berusaha keras membangun jembatan perdamaian, tangan yang lain justru sibuk pasang bom waktu buat meruntuhkannya. Dinamika ini yang bikin situasi di Timur Tengah sekarang makin panas dan penuh teka-teki. Dia bilang kalau seruan dari salah satu menteri Israel yang kepingin melihat seluruh wilayah Lebanon hangus terbakar adalah pernyataan yang sangat mengerikan, menjijikan, dan gak bisa ditoleransi oleh akal sehat. Makanya pemerintah Inggris nggak ragu buat menjatuhkan sanksi personal kepada menteri tersebut. Oh iya, buat melengkapi penampilan santai kalian sehari-hari, jangan lupa juga buat cek sandal anti-slip terlaris yang nyaman banget dipakai sama cowok maupun cewek. Lagi ada promo potongan harga khusus buat hari ini, jadi buruan klik linknya di bawah sebelum kehabisan ya. Nah, jadi itulah ulasan lengkap mengenai kekacauan domestik yang lagi melanda Israel, serta ambisi nekat Benjamin Netanyahu yang berusaha keras membubarkan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut kalian, apakah strategi licik Israel buat memecah belah dan menggagalkan diplomasi ini bakal berhasil? Mengingat celah kesepakatan ini emang rapuh banget dan gampang disusupi. Atau justru ini bakal jadi akhir dari karir politik Netanyahu yang digulingkan oleh rakyatnya sendiri? Yuk, coba tulis pendapat atau analisis kalian di kolom komentar di bawah ya.